Jadi setelah muhasabah tadi muncul yang namanya mujahadah. Nah, mujahadah itu masing-masing kita tahu di mana tiang yang keropos yang ada di hati kita, di jiwa kita. Apakah itu takabur, sombong, apakah itu kikir, apakah itu ghibah, apakah itu dengki, apa saja. Nah, lakukan mujahadah untuk melawan itu. Sebab tidak ada pilihan, dia menang atau kalah. Nah, kalau kita selalu melawan, ya kalahlah setan. Tapi kalau seseorang menyerah, belum diserang udah langsung terkapar terlebih dahulu. Ini juga nggak benar, lawan. Ketika dilawan, setan pasti juga akan lemah. Itu. Karena setan masuk di pintu-pintu yang orang tersebut memang lemah. Jadi kalau setan ini, dia kalau pendidikannya mungkin sudah, kalau ada yang lebih tinggi dari S3, dia gitu. Dia lihat orangnya ini, oh ini menguasai masalah usul fikih, dia lebih hebat lagi. Oh ini menguasai masalah ilmu ini, ilmunya lebih besar. Ya. Kalau yang menguasai begini, nanti dia cari yang tatabu'ur rukhas, yang gampang-gampang. Kan boleh begini, ini dicarikan jalan sesuai dengan orang tadi. Kalau orang ini politisi, dia pakai juga ilmunya. Sehingga ada ungkapan, kalau masyarakat melihat politisi itu adalah jabatan yang terhormat atau mulia, maka cara berpolitiknya pun yang terhormat juga. Jangan menghalalkan segala cara. Masa orang terhormat, orang mulia, tapi caranya nggak mulia? Nggak pantas kan? Nah itu. Terus siapa yang melakukan muhasabah kepada politisi? Ya rakyat. Bagaimana? Ya jangan pilih 5 tahun ke depan, selesai. Itu muhasabahnya. Termasuk muhakamah nanti. Jadi sungguh-sungguh, serius. Juga eksekutif, sama juga. Eksekutif juga politisi. Dan yang terakhir yang namanya mu'aqabah. Nah, mu'aqabah di situ sanksi. Contoh, seseorang berjanji pada dirinya, ya dia katakan, wahai diriku, malam ini kita qiyamul lail, tahajud. Ya kan? Dievaluasi selalu tahajudnya sudah jam 6 pagi, subuh pun lewat. Ini bukan tahajud. Tapi dia berusaha, akhirnya dia berhasil. Berhasil, kemudian dia mengatakan, kalau aku tidak tahajud, maka aku akan kenakan sanksi padamu. Harus istighfar 1000 kali, umpamanya. Nah, sudah. Ini namanya mu'aqabah. Jadi setelah mujahadah, dia harus sungguh-sungguh. Nah, ketika dia gagal tidak qiyamul lail, maka keesokan harinya dia harus beristighfar 1000 kali. Ini iqab. Ya. Agama tidak memerintahkan kan kamu hanya melatih diri kamu untuk begitu supaya sukses. Nah, akhirnya besoknya dia berhasil. Mungkin gagal sebulan sekali, 2 kali, lama-lama sukses. Mu'aqabah itu penting dan semua itu pada diri kita. Orang lain nggak akan mengintervensi, kita sendiri yang melakukan sendiri. Saya kalau begini, saya akan melakukan, mungkin bertahap, 500 istighfarnya, atau 1000, terserah. Tapi yang namanya mu'aqabah itu penting. Supaya anggota tubuh ini terakhir juga tunduk. Sebab kalau dibiarkan lepas, akan lepas. Dan tidak bisa dikontrol lagi. Ya, apalagi kumpul dengan orang-orang yang juga banyak sekali kekurangannya. Kalau menjadi mahasiswa yang sukses, berarti kumpul sama orang-orang pintar. Sukses. Kalau kumpul sama ar-rasibin, ya sudah rasib juga. Tapi kumpul dengan mereka-mereka yang cerdas, pintar, ya kita nggak mau kalah. Ya, karena itu akan mempengaruhi diri kita. Pengusaha juga begitu. Politisi begitu, eksekutif begitu, semua juga begitu. Karena teman, la tas'al anil mar'i wasal an qarinihi. Anil mar'i la tas'al. Untuk seseorang kamu jangan tanya dia. Wasal an qarinihi, tanya temannya siapa? Fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Jadi anil mar'i la tas'al. Jangan tanya orang, tapi tanya siapa teman-temannya. Oh, temannya si fulan, sudah ketahuan dia. Ya, itu. Jadi 5 tahapan, musyaratah, muraqabah,
muhasabah, mujahadah, dan muaqabah, iqab, sanksi. Nah, setelah 5 ini baru anggota tubuh kita itu nanti tunduk. Ya, tunduk dan patuh karena kita tidak main-main. Mulai mata, mulai telinga, ya, dan yang lain sebagainya.